Pak Amran Menteri Pertanian semangatnya luar biasa. Wah, masih 100% ya, luar biasa semangatnya. Tapi mungkin saking semangatnya, maka narasi yang disampaikan dalam suatu pidato, dalam suatu ceramah ya, ini perlu dipertanyakan. Beliau menyampaikan bahwa MBG tidak menguntungkan ya dalam politis. Karena apa? Karena yang diberi makan adalah anak-anak, ini katanya Pak Menteri Pertanian. Coba ingat loh sekarang ini ya, yang disasar oleh MBG, lapas bangun SPPG, kampus diminta untuk bangun SPPG ya. Dan perlu diingat bahwa memang anak-anak yang diberi makan oleh MBG itu tidak akan memilih pada tahun 2029. Tetapi orang tua, kakaknya, saudaranya, semuanya pasti yang memenuhi syarat akan memilih, akan melaksanakan pemilu ya. Jadi kalau nanti kampanye muncul suara-suara, nanti kalau tidak memilih Prabowo, MBG akan dihentikan. Ini sudah namanya pembodohan politik ya. Ini kalau sudah seperti ini, tidak perlu lagi tahun 2029 harus melaksanakan pemilu. Sudah, mungkin Pak Prabowo lawan kotak kosong, selesai. Atau mungkin boneka siapa yang mau disandingkan. Jadi semua program pemerintah, semua keputusan pemerintah itu adalah keputusan politik. Ya, tidak ada ceritanya bahwa program pemerintah tidak terlepas dari keputusan politik. Ya. Salam waras, salam cerdas, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Coba dengarkan ceramah dari Menteri Pertanian Bapak Amran. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029 baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off-takernya, perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada sudah, energi kita swasembada, ini yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita. Dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah. Dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kalanya beras yang menjadi penyumbang inflasi. Tapi yang lain, karena beras kita melimpah. Terus saya mengatakan mahal kan, selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya. Buka Excel supaya kita clear. Buka Excel. Bukakan saya Excel. 115 juta petani kita. Buka Excel. Langsung gitu. Supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Coba buka Excel. Tulis 5,5 ton padi. Berapa? 5,5 ton padi. Harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton kamu juta 500. 5 kali itu berapa?